Oke sahabat-sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua tentunya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke sahabat-sahabatku, di dalam perjalanan kita menempuh kehidupan setiap hari, sudah pasti kita menemui banyak macam orang. Ada yang mudah diatur, ada juga yang sulit untuk diatur. Ada juga orang yang jujur dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini, Cahaya Trik akan mencoba memberi kepada teman-teman semua, yaitu ciri-ciri orang yang keras kepala. Orang yang keras kepala ini susah sekali untuk diatur, susah sekali diajak untuk kompromi. Nah, sehingga membuat kita menjadi bingung. Terkadang di dalam situasi untuk melakukan suatu perubahan yang positif, tapi sulit kita ajak untuk kompromi orang-orang seperti ini. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang keras kepala itu? Oke sahabat-sahabatku, kita masuk yang pertama. Yang pertama sudah tentunya sulit mengakui suatu kesalahan. Orang yang keras kepala biasanya tidak mau mengakui suatu kesalahan mereka itu. Walaupun dia sudah tahu bahwa itu sudah tahu salah atau jelas dia itu salah. Nah, orang yang tipe ini biasanya itu sangat merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Di dalam suatu kesalahan dia itu ada suatu kebaikan yang harus diperbaiki, tetapi dia tidak mau mengakui suatu kesalahan tersebut. Nah, inilah yang merugikan. Padahal ujung-ujungnya nanti-nantinya mereka juga akan mengikuti dan akan merubahnya juga dan mengakui juga untuk kesalahan tersebut. Jadi bagi kita untuk keras kepala itu memang tidak ada gunanya. Lebih baik kita harus merubah sikap kita supaya kita harus dihormati oleh orang lain. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, menolak kompromi. Nah, orang yang keras kepala ini sering banget tidak mau kompromi dan menolak suatu rembukan atau tidak mau menyesuaikan dirinya dengan orang lain. Nah, meskipun andai kata rembukan tersebut mungkin merupakan solusi yang terbaik di dalam situasi tersebut, tetapi dia tetap keras kepala. Nah, kembali lagi seperti tipe yang pertama tadi, ujung-ujungnya juga orang seperti ini mengikuti. Kenapa? Solusi yang dia cari kadang-kadang tidak menguntungkan orang lain, tidak menguntungkan dalam situasi tersebut. Akhirnya juga mengikuti. Nah, percuma, lebih baik kita mengikuti saja. Itu yang lebih baik, kita juga tetap dihormati oleh orang lain. Oke sahabat-sahabatku, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, tetap pada pendirian sendiri. Orang yang keras kepala ini cenderung pada pendapat atau pandangan mereka sendiri dan tidak mau menerima pandangan dari orang lain. Nah, inilah yang sangat susah bagi orang yang keras kepala. Dia tidak mau ikut pendapat orang lain. Sedangkan pendapat orang lain itu sudah tentunya benar. Kenapa? Orang lain itu lebih jelas biasanya daripada orang yang keras kepala. Nah, marilah kita teman-temanku, kita kurangi keras kepala kita itu, kita lihat positif atau tidak. Kenapa? Karena pendapat orang lain itu adalah ilmu yang perlu kita ambil dan perlu kita pelajari, dan supaya kita itu akan lebih baik seperti itu. Oke sahabat-sahabatku, sekarang kita masuk yang keempat. Yang keempat, selalu mengulang-ulang argumen yang sama. Nah, orang yang keras kepala seringkali terus mengulang-ulang argumen yang sama tanpa memperhatikan argumen atau bukti-bukti. Nah, orang seperti ini biasanya dia selalu menanyakan terus tentang masalah-masalah itu saja. Pikirnya dia ini menguntungkan bagi dia. Nah, tetapi ini adalah pikiran yang tidak maju, orang yang tidak mau berubah. Oke sahabat-sahabatku, sekarang kita masuk yang kelima. Yang kelima, selalu terlambat dalam suatu perubahan. Nah, mereka cenderung terlambat terhadap suatu perubahan dan lebih suka mempertahankan statusnya pada saat itu. Seolah-olah dia tidak mau berubah, meskipun perubahan tersebut bisa membawa mereka ke jalan yang lebih baik. Oke sahabat-sahabatku, sekarang kita masuk yang keenam. Yang keenam, selalu mengabaikan fakta atau bukti.
Nah, orang yang keras kepala ini sering kali mereka selalu mengabaikan bukti atau fakta yang sebenarnya dan tetap pada keyakinan mereka sendiri, meskipun itu tidak didukung oleh fakta atau bukti tersebut. Nah, ini juga sangat merugikan. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang tidak menguntungkan di waktu ini, tetapi kita tetap mengikutinya. Oke, sahabat-sahabatku. Sekarang kita masuk yang terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh, mengalami kesulitan dalam bekerja sama. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Orang yang keras kepala seringkali mengalami kesulitan di dalam kerjasama dengan orang lain. Karena mereka ingin segala sesuatu dilakukan sesuai dengan cara mereka sendiri. Perlu kita pelajari di sini, sikap keras kepala itu sangatlah merugikan kita. Apalagi di dalam kerjasama. Di dalam kerjasama kita harus tegang rasa, kita harus mengikuti orang lain, dan juga orang juga akan menghormati kita juga. Nah, sehingga akan menemukan suatu pendapat di dalam kerjasama tersebut. Oke, sahabat-sahabatku, memang keras kepala itu sering dialami oleh setiap orang untuk mengikuti egonya. Tetapi itu sangat tidak baik. Kenapa? Kita hidup tanpa orang lain, itu tidak bisa. Jadi dengan ini makanya kita harus lebih baik lagi kita menghormati orang lain supaya kita itu dihormati oleh orang lain juga. Oke, sahabat-sahabatku, itulah tadi ciri-ciri orang yang keras kepala, yang selalu menggambarkan betapa sulitnya berinteraksi dengan orang lain. Marilah kita berubah, kita kurangi andai kata sifat keras kepala ini, karena sangat merugikan kita dalam situasi apa saja, karena tidak menguntungkan. Semoga ini memberi manfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.